Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aziza Nusa Fitri, Prodi PIAU 2A dengan NIM 2111250017 akan menjelaskan tentang materi makalah kami yang berjudul Aliran dalam Psikologi Pendidikan dan Aplikasinya dalam Proses Pendidikan dan Pembelajaran. Baiklah, saya akan menjelaskan poin pertama yaitu A. Definisi psikologi. Psikologi lahir di Jerman pada tahun 1870-an sebagai disiplin ilmiah yang diakui. Psikologi dari bahasa Yunani kuno atau piska sama dengan jiwa dan logos berarti kata. Nah, dalam arti bebas psikologi, ini adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa atau mental. Psikologi mempelajari jiwa atau mental itu secara langsung karena sifatnya yang abstrak. Sehingga psikologi dapat didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan, tingkah laku, dan proses mental. Psikologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari perilaku manusia dan proses mental. Nah, psikologi merupakan cabang ilmu yang muda atau remaja. Sebab pada awalnya, psikologi merupakan bagian dari ilmu filsafat tentang jiwa manusia. Menurut Falto, psikologi berarti ilmu pengetahuan yang mempelajari sifat, hakikat, dan hidup jiwa manusia, di mana psika berarti jiwa dan logos berarti ilmu pengetahuan. B. Aliran behaviorisme. Peletak aliran ini ialah Ivan Petrovich Pavlov dan William McDougall. Pavlov adalah seorang sarjana ilmu fal yang sangat fanatik dan sangat psikologi yang kurang dianggap ilmiah. Ia terkenal dengan eksperimen kondisi yang dilakukannya terhadap anjing yang mengeluarkan airnya. Nah, di sini menurutnya segala aktivitas kejiwaan pada hakikatnya merupakan rangkaian refleks. Ia mulai melakukan terhadap eksperimen tersebut pada akhir abad 19, kemudian mencapai puncaknya pada tahun 1940 sampai 1950-an. Selain Pavlov, pembangunan aliran ini adalah McDougall. Ia berpendapat mengenai teori insting. Nah, menurutnya, insting adalah kecenderungan bertingkah laku tertentu dalam situasi tertentu sebagai hasil pembawaan sejak lahir dan tidak dipelajari sebelumnya. Nah, aliran behaviorisme memandang manusia sebagai mesin atau robot yang bisa disebut dengan homo mechanus, yang dapat dikendalikan perilakunya melalui suatu pelaziman atau conditioning. Sikap yang ingin dilatih terus-menerus sehingga menimbulkan maladaptive behavior atau perilaku menyimpang. C. Aliran fungsionalisme. Tokoh-tokoh aliran yang paling terkenal diantaranya ialah William James dan John Dewey. Aliran ini merupakan reaksi terhadap strukturalisme, di mana tentang keadaan mental. Aliran ini pada intinya merupakan doktrin bahwa proses adalah keadaan sadar seperti kehendak bebas, berpikir, meresepsi, dan mengindra. Dengan kata lain, aktivitas-aktivitas di sebuah lingkungan fisik dan tidak dapat diberi eksistensi yang penting. Aktivitas ini memudahkan kontrol organisme dan daya tahan hidup, adaptasi, ketertarikan adalah penarikan diri, pengenalan dan pengarahan, dan lain-lain. Menurut pandangan James, bahwa suatu kebenaran tidak ada yang mutlak dan berlaku umum. Nah, namun menurut John Dewey bahwa tidak ada sesuatu yang tetap karena manusia senantiasa bergerak dan berubah. Jika mengalami kesulitan, segera berpikir untuk mengatasi kesulitan itu. Oleh karena itu, berpikir tidak lain sebagai alat atau instrumen untuk bertindak. Selanjutnya, psikoanalis. Aliran psikoanalis sangat kontras dengan aliran behaviorisme. Aliran psikoanalis merupakan aliran yang mencari penyebab munculnya perilaku manusia pada alam yang tidak sadar. Nah, tokoh aliran ini adalah Sigmund Freud. Ia dari Australia pada akhir abad ke-19. Aliran ini berpendapat bahwa manusia adalah makhluk yang berkeinginan atau homo volens.
Freud banyak memberikan kontribusi dalam hal mengembangkan konsep motivasi dari ketidaksadaran dan mengarahkan fokus penelitian pada pengaruh pengalaman masa kecil terhadap perkembangan, mulai dari kepribadian selanjutnya sampai mereka menjadi dewasa. Di samping itu, Freud juga merangsang studi yang intensif tentang emosi, yaitu cinta, takut, cemas, dan seks. Dalam teori Freud, dinyatakan bahwa satu-satunya hal yang mendorong kehidupan manusia adalah dorongan ID, yang disebut libido-seksualita, mendapatkan tantangan keras. Dalam libido-seksualita, seseorang berusaha mempertahankan eksistensinya karena bermaksud memenuhi hasrat seksualnya. Dalam pandangan psikologi humanistik, teori Freud hanya menjelaskan adanya kebutuhan yang paling mendasar pada manusia, yaitu kebutuhan fisiologis, dan tidak mampu memberikan untuk 4 kebutuhan manusia yang lainnya. Di alam tak sadar inilah ada tiga struktur mental yang dilibatkan S dari kepribadian kita, yaitu ID atau S, yaitu energi psikis, KH atau ego, dan Uber Iker atau super ego. Selanjutnya E, aliran humanisme. Bagi humanisme, ia memandang bahwa aliran behaviorisme dan psikoanalis telah merendahkan jati diri manusia. Karena di dalam kedua hal tersebut, aliran itu menganggap bahwasanya manusia adalah robot yang mudah dikondisikan perilakunya. Pertama, aliran humanisme ini memandang manusia bahwa manusia adalah makhluk yang mulia yang semua kebutuhan pokoknya diperuntukkan untuk memperbaiki spesiesnya. Kedua, manusia adalah makhluk yang memiliki kehendak bebas. Ketiga, manusia adalah makhluk yang sadar atau berpikir. Keempat, manusia adalah makhluk yang mempunyai cita-cita dan merindukan sesuatu yang ideal. Kelima, manusia adalah makhluk yang kreatif. Keenam, manusia adalah makhluk yang bermoral. Ketujuh, manusia adalah makhluk yang sadar akan dirinya sendiri. Kedelapan, manusia adalah makhluk yang memiliki esensi kesucian. F, aliran psikologi Gaslight. Istilah Gaslight dalam kamus Configurous World sama dengan bentuk, keseluruhan esensi, totalitas, hal, dan hakikat. Aliran ini lahir sebagai upaya protes terhadap elementaris dari Gerhard V. Efron yang merupakan pelopor psikologi gas. Dengan karyanya Über Geistesqualitäten, kata Gaslight berasal dari bahasa Jerman yang di dalam bahasa Inggris berarti from self-configuration. Dalam bahasa Indonesia berarti bentuk atau konfigurasi, hal, peristiwa, pola, totalitas, atau bentuk keseluruhan. Tokoh yang dianggap sebagai pendiri aliran ini adalah Max Wertheimer tahun 1880 sampai 1943. Nah, kemudian dikembangkan lagi oleh Kurt Kafka dan Wolfgang Kohler yang mengkritik teori psikologi yang berlaku di Jerman sebelumnya, terutama teori strukturalisme dari Wilhelm Wundt. Teori Wundt yang khususnya mempelajari proses penginderaan dianggap terlalu elementistik, padahal persepsi manusia terjadi secara menyeluruh, sekaligus dan terorganisasikan, tidak secara parsial atau sepotong-sepotong. Nah, karena itulah menurut Wertheimer, ketika sebuah melodi terdengar atau dipersepsi, sebuah kesatuan dinamis atau keutuhan muncul dalam persepsi itu. Akan tetapi, nada tersebut dalam dirinya menyebar dan saling bergantian dalam urutan waktu tertentu, dalam waktu tertentu juga, maka Gaslight-nya juga bakalan ikut berubah. G, selanjutnya aliran psikologi kognitif. Nah, di sini menurut para ahli, teori psikologi kognitif dapat dikatakan berawal dari pandangan psikologi di Jerman beberapa saat sebelum Perang Dunia II. Aliran kognitif muncul pada tahun 60-an
sebagai gejala ketidakpuasan terhadap konsep menurut Beauforisme. Gerakan ini tidak lagi memandang manusia sebagai makhluk yang bereaksi secara pasif terhadap lingkungan, melainkan sebagai makhluk yang selalu berpikir atau homo sapien. Paham kognitivisme ini tumbuh akibat pemikiran kaum rasionalisme yang dimana tokoh-tokohnya antara lain Gaslight, Meinung, Kohr, Max Westermer, dan Kafka. Menurut mereka, manusia tidak memberikan respons secara otomatis kepada stimulus yang dihadapkan kepadanya, karena manusia adalah makhluk aktif yang dapat menafsirkan lingkungan dan bahkan dapat mendistorsinya atau mengubahnya. Nah, di sini mereka berpandangan bahwa manusialah yang menentukan makna stimuli dan itu sendiri. Pandangan teori kognitif menyatakan bahwa organisasi kepribadian manusia tidak lain adalah elemen-elemen kesadaran yang satu sama lain saling terkait dalam lapangan kesadaran atau kognisi. Dalam teori ini, unsur psikis dan fisik tidak dipisahkan lagi, karena keduanya termasuk dalam kognisi manusia beberapa aliran yang terkait pada psikologi kognitif. Nah, di sini menurut Zuhairni sebagai berikut. Aliran progresisme. Aliran ini mengakui dan berusaha mengembangkan asas progresisme dalam sebuah realita kehidupan agar manusia bisa bertahan dalam menghadapi semua tantangan hidup. Aliran ini dinamakan instrumentalisme, eksperimentalisme, dan environmentalisme karena ketiganya berkaitan satu sama lain dan sifatnya umum. Selanjutnya, sifat-sifat umum yang bisa dikelompokkan ada dua, yaitu sifat-sifat positif dan sifat-sifat negatif. Pandangan filosofinya berakar dari pragmatisme, William James dan John Dewey. Aliran esensialisme. Aliran ini lebih fleksibel dan terbuka untuk perubahan, toleran, dan tidak ada keterkaitan dengan doktrin tertentu. Aliran ini memandang bahwa pendidikan harus berpijak pada nilai-nilai yang memiliki kejelasan dan tahan lama, yang memberikan kestabilan dan nilai terpilih yang mempunyai tata yang jelas. Beberapa tokoh diantaranya adalah Deidrius. Aliran prenalisme. Aliran ini berpendapat bahwa menemukan arah tujuan yang lebih jelas merupakan tugas yang utama dari kehidupan. Pengaruh tokoh ini adalah Plato dan Thomas Aquinas. Aliran rekonstruktisme. Aliran ini tidak jauh bedanya dengan aliran prenalisme. Aliran eksistensialisme. Tokoh utama dari aliran ini adalah Martin Heidegger dan J.V. Stark dan Gibraltar Markle. Eksistensialisme adalah suatu penolakan terhadap suatu pemikiran yang abstrak dan tidak logis. Dengan demikian, aliran ini hendak memadukan hidup yang memiliki dengan pengalaman dan situasi sejarah yang ia alami dan tidak mau terikat dengan hal-hal yang abstrak. Baginya, segala sesuatu dimulai dari pengalaman pribadi, keyakinan yang tumbuh dari dirinya, dan kemampuan serta keluasan jalan untuk mencapai keyakinan hidupnya. Aliran psikologi transpersonal. Aliran ini berkembang oleh tokoh psikologi humanistis Abraham Maslow, Sutici, dan Karl Strath. Aliran ini mempunyai beberapa pandangan sebagai berikut. Pertama, manusia memiliki dimensi kesadaran fiskal dan metafiskal yang kompleks. Kedua, jiwa manusia memiliki pengalaman realitis dan mistik yang merupakan energi kebangkitan kemanusiaannya. Ketiga, manusia sangat kuat berhubungan dengan potensi rohaninya. Keempat, manusia sangat kuat dalam mengubah kehidupan sendiri. Kelima, manusia merupakan perwujudan kemandirian dan kesadaran tunggal dari dua kekuatan, yaitu kekuatan jasmani dan kekuatan rohani. Kesimpulan dari makalah kami adalah, dari pembahasan di atas sudah saya sampaikan, kita bisa simpulkan bahwa aliran psikologi yang paling populer adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah aliran Beauforisme. Mengapa? Karena manusia seperti mesin atau robot. Tokohnya Vlok dan Dougal.
Objeknya adalah perilaku yang fenomenologis. Kedua, ada aliran strukturalisme yang mempelajari tentang gejala-gejala kejiwaan yang harus mempelajari isi atau struktur jiwa seseorang. Tokohnya adalah Edward Bradford dan objeknya adalah kesadaran. Ketiga, aliran fungsionalisme. Tokohnya adalah James dan John Dewey. Nah, menurutnya tidak ada sesuatu yang tetap, oleh karena itu berpikir sebagai alat untuk bertindak. Keempat, aliran psikoanalisis. Aliran ini beranggapan bahwa manusia adalah makhluk yang berkeinginan atau homo volens. Tokohnya Sigmund Freud. Kelima adalah aliran humanisme. Aliran ini beranggapan bahwa manusia adalah makhluk yang mulia, yang tokohnya Abraham Maslow. Keenam, aliran psikologi Gaslight. Tokoh utamanya adalah Max Wertheimer, Wolfgang Kohler, dan Kurt Kafka. Konsepnya mengenai skematisasi, globalisasi, dan sinkretisme. Ketujuh, aliran psikologi kognitif. Bagian dari psikologi pendidikan terdapat pada aliran yang mempunyai ketertarikan dengan aliran, yakni aliran progresivisme, aliran esensialisme, aliran prenalisme, aliran rekonstruksionisme, dan aliran eksistensialisme. Nah, selanjutnya ada aliran psikologi transpersonal yang mengkaji tentang potensi tertinggi yang dimiliki manusia untuk melakukan panggilan, pemahaman, perwujudan dari kesatuan, spiritualisme, serta kesadaran tersendiri. Tokohnya adalah Abraham Maslow, Anthony Stucci, dan Charles